Salam bahagia buat kita semua. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, serta rahmat dan hidayahnya, karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama dalam hal kami berempat ini akan berbagi, akan mempersamai persepsi sebentar terkait dengan penerapan budaya positif. Dan ini merupakan bukan hanya tugas, tapi betul-betul amanah yang kami terima dari kementerian. Betul-betul kami bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat, terutama khususnya di SMP Negeri 3 Polewali. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Untuk mengefisienkan waktu, untuk acara pertama, ya, mungkin ada sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan tanggapan penerapan budaya positif ini yang bisa nanti kita terapkan secara bersama-sama di lingkungan sekolah kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak-bapak para guru calon penggerak sebagai inisiator pada kegiatan ini yang sama berbahagia. Pada kesempatan ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan limpahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti suatu kegiatan, yaitu pengimbasan atau sosialisasi penerapan budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan keempat tahun 2021-2022. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan langsung dari tujuan pembelajaran khusus. Jadi bisa juga dilihat di atas di slide tentang tujuan pembelajaran khusus dan tentang pertanyaan pemantik. Jadi yang pertama, tujuannya itu yaitu pendidik dapat memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau di sekolah. Kemudian yang kedua, pendidik dapat memahami proses pembentukan dari peraturan-peraturan yang beralih ke keyakinan kelas. Dan yang ketiga, pendidik dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai keyakinan-keyakinan pada lingkungan mereka masing-masing. Bisa di next. Jadi yang pertama, kita harus tahu apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dari peraturan kelas, ya. Jadi di sini keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan peserta didik yang nantinya akan menjadi sebuah pembiasaan atau kebiasaan sehingga menciptakan lingkungan dan suasana positif dalam proses pembelajaran. Ada di atas pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kita bisa lihat pertanyaan di atas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian jawabannya adalah kemungkinannya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang
penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi, menurut dosen itu, keyakinan itu akan lebih memotivasi seorang dalam hal bergerak atau tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid pun demikian. Mengapa perlu mendengarkan dan mendalami tentang satu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka berlaku begini atau begitu. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita lihat di atas ada 7 poin pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, bukan larangan. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan kelas kita. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan hanya gurunya yang membuat keyakinan. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ada refleksi. Yang selanjutnya ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi mungkin tidak terlalu jelas ya di atas. Jadi prosedurnya ini ada beberapa, ada 6 poin. Jadi kita dalam membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas itu kita memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk mencurahkan pendapatnya tentang keyakinan apa yang akan kita sepakati bersama nantinya. Kemudian mereka mencatat masukan-masukannya, kemudian dituliskan di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian kita menyusun keyakinan itu, kemudian mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian yang keempat, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang kelima, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya. Jadi harus ada persetujuan dari semua pihak antara guru dan peserta didik, dan selanjutnya menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah oleh semua warga kelas dilihat. Ini kata contoh keyakinan kelas yang saya sudah buat di kelas. Yang pertama, jadi kalau misalnya kita di ruangan atau di kelas, biasanya kita bilang jangan ribut, jangan mengganggu teman. Kita bisa membuat kesepakatan dengan mengganti kami saling menghormati. Kemudian kami datang tepat waktu dan kami mengembalikan barang pada tempatnya. Jadi jangan bilang tidak boleh kau simpan sembarangan barang-barang. Jadi kita membuat kesepakatan kami mengembalikan barang pada tempatnya. Seperti itu. Ini adalah contoh perumusan keyakinan kelas di kelas saya. Jadi mereka diberi kesempatan masing-masing. Seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar yang kekuasaan, murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi biasanya jika
anak-anak kita yang mencalonkan menjadi ketua kelas berarti dia memiliki kebutuhan pengakuan atau kebutuhan penguasaan yang tinggi, ya. Kemudian mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi kalau kita ingat-ingat, pasti beberapa siswa kita mengalami keadaan seperti ini. Jadi kebutuhan penguasaan mereka itu tinggi. Nah, mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin menjadi atau mencapai yang terbaik. Yang keempat yaitu penguasaan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak atau murid dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak atau anaknya aktif, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga memiliki konsentrasi yang tinggi saat mengerjakan hal yang dia sukai. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai contoh kasus. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan di sini. Ada seorang anak bernama Dinda. Dia berada di kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama gurunya yang bernama Ibu Rani. Ya. Nah, Ibu Rani ini kenapa dibenci sama Dinda ya? Ternyata Dinda menyampaikan seperti ini kepada ibunya. Ya, dia melapor, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Nah, dari pernyataan Dinda ini, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda? Apakah kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang? Ya, kesenangan. Silakan Bu Dani lihat jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah sudah menguasai mengenai kebutuhan dasar manusia ini ya. Terima kasih. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang diberikan Bapak Ibu Guru telah hadir bersama kami untuk mengikuti pengimbasan dari modul budaya positif yang telah kami terima materinya. Nah, saya akan membawakan tentang posisi kontrol. Semoga tidak terpeleset ya Pak Dul. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama dapat melakukan refleksi atau praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Yang berikut, pendidik dapat mengetahui dan menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Yang berikut, pendidik dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapat dari mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, guru seperti apakah kita selama ini? Dari Bapak Ibu bisa melihat di slide ada 5 posisi kontrol kita guru terhadap peserta didik kita. Yang pertama ada guru pertama penghukum. Tindakan yang kita lakukan biasanya kita memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Misalkan perkataan kita kepada anak, kalau kamu tidak melakukan ini, Bapak Ibu akan menghukummu. Jadi itu pernyataan kita kepada anak. Akibatnya apa? Murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya karena ada perlawanan dari dalam diri anak tersebut.
pola perilaku apa yang diterapkan pada anak, mereka akan melanggar berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan yang ada dalam dirinya. Motivasi yang berkembang adalah motivasi intrinsik. Ketika anak mampu takut, ketika kita bilang begitu, motivasi yang ada adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang timbul dari luar. Oh, mau Kak berubah karena takut Kak sama guruku. Jadi motivasi bukan dari dalam dirinya. Nah, posisi kedua, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Tindakan kita kadang mendiamkan atau menceramahi atau membuat rasa bersalah. Misalkan, Bapak atau Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seharusnya kamu tahu kalau kamu salah. Atau Bapak Ibu diam-diam saja, biar anaknya merasa bersalah sendiri. Nah, tahu gitu salahnya. Nah, akibatnya apa? Murid merasa bodoh atau nakal. Pola perilaku apa yang muncul pada anak? Dia merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, dan khawatir salah karena tidak ada pengakuan dari Bapak Ibu kepada anak tersebut. Ketika pun anak berubah, motivasi yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang karena Bapak Ibu. Mereka takut dia dianggap sebagai orang yang selalu merasa bersalah. Nah, posisi guru yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Bagaimana dia tindakannya? Dia membuat pemakluman. Lakukan demi perkataannya, lakukan demi Bapak Ibu ya. Misalkan, ya kan Jiki begini, kayak seolah-olah siswa adalah temannya kita. Akibatnya apa? Anak merasa gurunya adalah teman yang bisa selalu memaklumi kesalahannya. Biar nih deh berteman ya dengan Bapak Ibu guruku, pasti maklumi Jik apa yang kulakukan. Pola perilaku apa yang muncul pada anak? Dia menjadi lemah, tergantung, dan cenderung menunggu. Motivasi yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik. Ketika anak mampu berubah, pasti dia berubah hanya karena guru-guru yang bisa dianggap teman. Yang tidak berteman dengannya, dia tidak akan sukai pelajarannya. Itu. Kemudian posisi guru yang keempat adalah pengawas atau pemantau. Tindakan Bapak Ibu guru itu memantau atau mencatat. Misalkan, kamu sudah tahu aturannya, apa yang kamu lakukan, kesalahanmu apa, hanya memantau, tidak ada dampaknya. Dia hanya tahu ini salah, ini benar. Akibatnya apa? Murid mempertanyakan selalu konsekuensi dari setiap perbuatan baik atau buruknya. Pola perilaku apa yang muncul pada anak? Orientasi pada ganjaran atau hadiah. Ketika dia berbuat baik, hadiah apa yang bisa dia lakukan, dia dapatkan. Ketika dia berbuat jahat, hukuman apa yang biasa dia dapatkan. Kalaupun dia berubah, pun yang akan muncul dalam diri anak-anak itu adalah motivasi ekstrinsik. Dia akan berbuat baik supaya dapat hadiah. Kalau dia berbuat salah, pasti dia mendapat hukuman. Posisi guru yang kelima adalah posisi manajer. Tindakan kita bertanya dan membuat kesepakatan. Misalkan, apa sebenarnya harapanmu dari apa yang kamu lakukan? Akibatnya apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki diri saya dari kesalahan yang telah saya buat? Pola perilaku anak ketika kita berada pada posisi ini adalah disiplin dari dalam diri. Sehingga motivasi yang berkembang adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang timbul karena saya ingin berubah, melakukan pembiasaan baik pada diri saya supaya saya menjadi lebih baik. Nah, mungkin memang kita tidak bisa berada pada posisi manajer langsung, karena posisi manajer ini anak-anak yang sudah dewasa dan kolaboratif bisa diajak kerjasama. Sedangkan kita tahu di sekolahnya kita masih banyak sekali anak-anak yang tidak bisa atur dirinya. Jadi tidak apa-apa, kita tidak berada pada posisi manajer tersebut. Kita bertahap, mulai dari menjadi teman, menjadi pemantau, kemudian pada akhirnya kita akan berkolaborasi kepada anak menjadi manajer untuk anak itu sendiri. Jadi ketika anak mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri, mereka tahu salahnya apa dan apa yang akan dilakukan ke depan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan baik karena orang lain, tetapi karena dia ingin berubah, melakukan pembiasaan baik pada dirinya sendiri. Asalkan Bapak Ibu, kita tidak berada di posisi guru 1 dan 2. Kita tidak boleh sebagai penghukum dan pembuat anak merasa bersalah. Jadi kita hanya bisa berada pada posisi 3 sebagai teman, kemudian 4 pengawas atau memantau, dan 5 manajer. Jangan sampai kita berada pada posisi penghukum dan pembuat anak merasa bersalah. Nah, semakin bertahap itu membuat kita semoga kita bisa berada pada posisi kontrol sebagai manajer.
agar motivasi yang timbul dari dalam diri pada anak itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Itu saja dari saya tentang posisi kontrol. Terima kasih, salam dan bahagia. Ya, terima kasih banyak penyampaian yang sangat luar biasa pula dari rekan kami. Ya, selanjutnya materi terakhir. Sekarang sudah ditampilkan materi restitusi. Tujuan pembelajarannya adalah pendidik memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, pendidik dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa motto dari Guru Penggerak adalah bagaimana anak-anak bisa merdeka belajar. Kemudian yang terakhir adalah pendidik kita mampu bersikap reflektif atau mengevaluasi diri kita, kemudian berkritis, lalu kita kreatif, dan kita juga harus kita harus terbuka kepada rekan-rekan kita dan siswa. Lanjut. Jadi sebelum lebih jauh melangkah, sebenarnya materi-materi yang sudah disampaikan tadi Bapak Ibu tadi yang awal adalah itu saling berhubungan, satu keterkaitan. Ya, saling ini ya. Nah, sekarang kita lebih kepada penanganan masalah. Ternyata penanganan masalah itu bukan hanya guru BK. Ya, disampaikan ternyata dalam program Guru Penggerak ternyata kita juga mampu melakukan penanganan dengan berkolaborasi dengan guru BK. Seperti ini yang akan saya sampaikan sebentar ini. Ya. Ya, maaf lagi loading. Iya. Jadi sekali lagi ya, ini ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Mulai dari keyakinan, kebutuhan, posisi kontrol, dan restitusi. Iya. Sudah. Ya. Frustrasi ini Pak. Ya, tentang restitusi ya. Nah, tadi tujuannya sudah pengantar ya. Ya, ini pengantar bahwa ya, sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Anda saya bertanya kembali. Mungkin kita menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Ya. Terus yang kedua, kita mungkin mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Nah, yang ketiga adalah kita mengingatkan murid kita akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Ya. Kemudian yang keempat, kita akan bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ya. Kemudian yang kelima, mungkin kita akan berkata, kita akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Bisa saja ini biasa kita lakukan, ya. Nah, ternyata dari kelima kegiatan di atas itu merupakan, jika kita melakukan tindakan-tindakan tersebut, ya, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Jadi, yang membuat kecenderungannya lebih gagal. Lanjut. Ya. Pertanyaannya sekarang, ya. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita sebaiknya merespon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Ini terkait dengan restitusi. Kita akan simak penjelasan tentang restitusi berikut. Ya. Apa itu restitusi? Pemahaman kita tentang restitusi, ya, setelah kita baca itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang lebih bagus, yang bisa keluar dari masalah-masalah yang telah terjadi. Adapun tujuan restitusi yang diharapkan adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif
dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini ada kaitannya tadi dengan keyakinan, ya, posisi kontrol dan kebutuhan dasar. Ya. Kemudian penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Berarti intinya adalah mereka anak-anak peserta didik kita, murid kita sadar akan dirinya, apa tugasnya, dia memiliki kesadaran, ya. Udah lanjut, ada 9 ciri-ciri restitusi. Ya. Di antaranya yang pertama, ciri-ciri restitusi adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap anak-anak harus mempelajari kesalahan-kesalahannya sehingga masalah-masalahnya bisa dia selesaikan tersendiri. Karena anak-anak itu punya potensi dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ya. Itu memperbaiki hubungan dengan temannya, dengan guru-guru dan sebagainya. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, seperti tadi disampaikan tadi, bukan Riyadi tentang keyakinan kelas, tentang pengucapan itu, ya. Kamu harus begini, itu artinya paksaan. Ya. Sebaiknya kita menawarkan beberapa alternatif, ya, pilihan apa yang ingin kamu lakukan, ya. Keyakinan apa yang kamu yakini untuk di kelas ini misalnya. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat sebelum-sebelumnya? Mungkin seperti itu yang perlu kita sampaikan. Jadi, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seperti tadi yang disampaikan tadi Ibu Dani, kita lebih fokus kepada motivasi intrinsik dari dalam diri, ya, dan bukan dari luar, ya. Pokoknya terpanggil hatinya untuk melakukan perubahan supaya lebih kuat, supaya lebih bisa diteladani. Ya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berarti kita mencari faktor-faktor apa yang mengakibatkan anak ini bisa memiliki masalah-masalah itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya, menurut Mas Menteri kita, menurut program dalam ini, bahwa restitusi ini merupakan cara yang terbaik karena memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbicara, untuk bernalar kritis, menyampaikan ide-idenya, menyampaikan saran-saran kepada kita, seperti tadi pembuatan kesempatan kelas yang disampaikan oleh Bu Kadriani. Kemudian restitusi ini juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, kita lebih melihat kepada tindakan-tindakan atau karakter siswa. Karena karakter siswa itu seperti tadi disampaikan bahwa anak-anak itu sudah memiliki potensi. Tinggal kita bagaimana mengarahkan anak-anak itu supaya bisa belajar dengan baik. Iya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, pemecahan masalah. Lalu yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, berarti dapat mengembalikan anak-anak ke kelompoknya yang lebih kuat lagi setelah selesai masalah-masalahnya. Iya. Ya. Lanjut tentang penanganan, tentang restitusi. Dalam restitusi ada dikenal dengan nama segitiga restitusi, seperti sambusa. Ya, oke. Ya, ya. Nah, segitiga restitusi ini kita awali dengan menstabilkan identitas. Ya, anggaplah kita sudah menangani masalah. Nah, apa yang disampaikan di sana? Ya, mungkin ada namanya itu. Tapi nanti. Kemudian ya, kalimatnya yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita ketika kita menyelesaikan masalah. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ini adalah menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti kita melakukan pemahaman supaya anak itu bisa terbuka. Kita pancing dia supaya bisa melakukan ide-ide atau saran apa yang harus dia lakukan. Yang kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lahirkan. Ya,
Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya mengapa kamu bolos, mengapa kamu tidak masuk belajar, kenapa kamu bisa terlambat masuk dan selebihnya. Pasti anak-anak punya alasan. Bisa saja tadi seperti mengenai yang disampaikan tadi Bu Mila tentang kebutuhan dasar manusia, ingin diperhatikan, ya mungkin di rumahnya tidak diperhatikan oleh orang tuanya, atau mungkin bahkan kita saja di kelas bisa saja tidak memperhatikan kebutuhan apa yang harus diinginkan oleh anak kita dalam memberikan tugas-tugas itu, ya. Pasti anak-anak punya alasan kenapa anak tidak kerja tugas, ya kan ini ya. Kemudian mungkin pertanyaan lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita bertanya apa-apa karena itu. Kemudian terakhir ya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Ini tadi kembali ke bukan dia nih sudah tadi menerapkan. Kami juga sudah sebenarnya menerapkan keyakinan kelas, ya kesepakatan ya. Kesempatan kelas, kami menyampaikan kembali, mengulang kembali, mungkin anak kita sudah pernah mendapatkan materi tentang keyakinan kelas. Ya, ada pertanyaan seperti ini. Nilai apa yang telah kita sepakati pada saat di kelas sebelumnya? Itu ya. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah keluar dari masalah ini? Inilah kata kalimat-kalimat yang perlu kita sampaikan ke anak-anak kita ketika kita melakukan penanganan masalah sehingga dia bisa keluar dari masalahnya dan bisa bergabung dengan kelompoknya yang lebih kuat. Misal terus, ini lebih rinci lagi, lanjut. Ya, ini tadi sama enggak? Bentar, masih ini. Ya, pertanyaan. Ya, oke. Lagi. Stop. Bisa dilihat di paragraf kedua. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi sampaikan. Ada beberapa ini tentang bagaimana kita menstabilkan identitas. Ya. Yang pertama mungkin kalimat-kalimat yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Terus yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kita juga pernah melakukan kesalahan itu. Artinya kita di sini menstabilkan kita bagaimana sih sebenarnya itu manusia. Ya, kemudian kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Ada masalah bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika ada anak-anak yang berselisih paham atau bertengkar, mungkin bahasa kita tidak mencari siapa yang salah. Di sini ada namanya, ya, ada namanya menang-menang ya, tidak ada yang dirugikan, ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu. Kemudian terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Lanjut. Nomor 2 tentang validasi, tentang kalimatnya ya. Kalimat-kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing buat kita, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Apa itu? 1. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya kita validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, berarti masih syukur ya, kita masih syukur. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi sudah. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap-sikap yang baru. Ya, terkait dengan keyakinan kelas yang disampaikan tadi itu. Yang terakhir adalah sisi segitiga. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Adapun pertanyaan-pertanyaannya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kalau memang masalahnya keluarga. Kalau di kelas ya masalah di kelas. Apa yang kamu percaya yang telah kita buat di kelas?
Nah, terus yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Saling menghargai misalnya, jangan mengejek, ya, bekerja sama kompak, ya. Intinya di sini ada namanya nilai-nilai budaya positif yang betul-betul dapat ditanamkan dalam diri kita dan siswa itu sendiri. Ya, kemudian yang selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, inilah yang perlu, ini yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah referensi kita untuk dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Terima kasih. Ya, baik, saya kembali. Ya. Ya, alhamdulillah dari empat materi kami sudah paparkan. Waktu sekarang adalah sesi tanya jawab. Kita berikan kesempatan buat penanya ya. Nah, oke. Ya, sudah. Ya, Algojo. Ya, yang pertama siapa? Pak Abdullah. Ya, Pak Abdullah. Ya, silakan di ada sisi tanya jawab. Sebentar, pertanyaannya diketik, saya dulu bercerita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan para pemateri guru penggerak SMP Negeri 3 Polewali yang saya hormati dan teman-teman guru yang saya hormati pula. Saya ini pakai sistem SSB, bukan Santi Sanita Baharut, tapi santai serius dan berhasil. Itu. Jadi melihat, mendengar dan menyimak tadi, ya alhamdulillah seakan-akan itu yang di K13 ini terangkum kembali. Hanya saya melihat ini perbaikan bahasa. Perbaikan bahasa. Yang pertama sekali tadi saya mau minta dulu ke penjelasan yang secara detail kepada guru besar kita yang ini tentang keyakinan kelas. Dulunya peraturan kelas itu katanya peraturan kelas ada perbedaan. Tapi setelah saya menyimak tadi, saya ambil kesimpulan sendiri walaupun mungkin tidak begitu, bahwa keyakinan kelas itu lahir dari peraturan kelas. Kenapa? Karena ini keyakinan kelas, nanti hasil dari peraturan itu baru bisa menjadi keyakinan. Contoh, tadi diberikan contoh pakai helm. Helm itu gunanya untuk keamanan. Berarti nanti meyakini anak bahwa ini setelah ada peraturan. Pertanyaan saya umpamanya, karena di kelas ini pertanyaan saya, bagaimana karena kita tadi ada kesepakatan antara siswa, tentu kesepakatan menjadi aturan. Aturan itu akan diyakini anak-anak. Kaitannya dengan penilaian, karena di PPKE kan ada 3 penilaian. Ada penilaian sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan yang harus tertuang di dalam buku. Ini tadi tidak boleh pakai kata-kata yang umpamanya menyuruh, padahal di dalam bahasa Indonesia ada kata ada kata perintah, ajakan dan larangan atau serta himbauan. Ini perintah bagaimana, diabaikankah atau ajakan terus atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi tentang kebutuhan hidup ini guru besar juga. Ya, ini juga kaitannya dengan di kelas. Di kelas kan 34 atau 16 siswa, tentu berbeda-beda kebutuhan hidupnya. Bagaimana kita ini membuat suatu rancangan penilaian, karena ini adalah keberagaman. Dari keberagaman ini bagaimana untuk dipilah-pilah bahwa kebutuhan hidup si A, si B, dan forma apa yang dipakai untuk memberikan bahwa anak ini nanti begini, sehingga kita punya kaitan lagi dengan RPP kan ini sasarannya ke kelas, bukan di luar. Jadi tentunya perlu ada teknik yang betul-betul kita pakai, bahwa tadinya ini keyakinannya anak sudah bisa masuk di sini, kemudian kebutuhan hidup si A, si B begini. Kalau saya kebutuhan hidup tuh ya mungkin naik sini, turun sini, ya itu juga termasuk. Itu
Kemudian kontrol tadi, kontrol ini yang banyak sekali tadi. Ada penekanan tadi bahwa itu yang pertama guru penghukum. Nah, kalau saya mungkin ada sedikit itu menghukum, yang penting istilahnya mendidik. Saya tidak abaikan itu. Artinya bukan dihukum secara fisik, tapi mungkin ada pertanyaan sebagai pengganti, sebagai motivasi. Akhirnya ujung-ujungnya tadi ke yang terakhir itu, kayak terakhir itu ujung-ujungnya kita mau mendisiplinkan. Kalau diabaikan ini menghukum, tidak mungkin kita tidak sampai ke situ kalau langsung teman. Tapi temannya harus menyanyi, bukan teman biasa. Jadi itu. Kemudian lari ke Pak Silmi tadi ini yang banyak-banyak membawa ke sikap. Nah, inilah yang memang paling penting, bagaimana cara kita memberikan nada-nada yang bagus ke anak-anak sehingga sikap itu. Tapi memang karakter lagi Pak berbeda-beda, keberagaman, jadi tidak pernah kelihatan lari dari keberagaman. Jadi yang pertama tadi Ibu Guru Besar, bagaimana tadi ini solusi-solusinya sehingga anak-anak tadi ini di kelas diberikan semacam keyakinan. Contoh tadi bahasanya, jangan lari di teras, jalan kita, tapi kalau disuruh cepat-cepat bagaimana? Lari cepat, jalan cepat. Ya, atau ayunkan tangan ke depan, kan itu bahasanya yang memang sulit. Jangankan anak-anak, saya saja sendiri mungkin terpeleset nanti di bahasa itu karena memang belum terbiasa. Ya saya kira itu mudah-mudahan bisa diberikan solusinya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat membangun. Ya, kesempatan kedua kepada Wakasek, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah kita menyimak bersama-sama materi yang sudah dipaparkan oleh kawan kita ini, ya muncul paradigma baru. Ini paradigma baru ini paradigma dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Ya, memang apa yang dituangkan di sini itu benar adanya, walaupun tidak 100% bisa kita terapkan di kelas. Ya, karena ini sebetulnya teori, ya, yang mana teori ini tidak mutlak bisa kita terapkan atau peroleh hasilnya 100%. Ya, contoh. Jadi setelah saya mendengarkan, memang di dalam pembelajaran tidak cukup menggunakan metode pendekatan yang canggih seperti apapun, ya, jika motivasi anak-anak itu tidak ada, ya, maka yakin dan percaya sulit berhasil. Nah, anak-anak yang rendah prestasinya itu yakin bahwa itu karena motivasinya rendah. Nah, saya lihat bahwa motivasi yang paling bagus sebetulnya itu yang kita bangun adalah motivasi intrinsik. Artinya motivasi yang timbul dari dalam diri anak. Itu jauh lebih bagus ketimbang motivasi ekstrinsik. Yang walaupun sebetulnya motivasi ekstrinsik itu tidak bisa disepelekan. Ya, tidak bisa dibuat begitu saja karena membangun motivasi intrinsik ini tidak mudah. Ya, saya mengatakan tidak mudah dan sangat berat. Oleh karena itu, jika kita membangun motivasi intrinsik ini agak sulit bagi anak-anak, maka apa perlu buat kita pakai motivasi ekstrinsik. Contoh Bu, ya. Kalau kita sudah memberikan pencerahan kepada anak, bagaimana untuk menyadarkan sendiri anak-anak biar sadar sendiri, ya, tapi ini kan tidak mudah anak-anak mau sadar sendiri, ya. Nah, otomatis tidak bisa dibiarkan begitu saja. Contoh, anak-anak ini banyak terjadi. Anak-anak diberikan tugas tidak pernah kerja. Kalau didiamkan, tambah tidak kerja. Karena belum muncul motivasi intrinsik dalam dirinya.
belum merasa bahwa ini penting bagi diri saya. Ya, tidak usah, memang bagus sih ya, tapi tidak mudah membangunnya. Itu biasanya motivasi intrinsik itu jika memang sudah dirasakan manfaatnya. Ya, contoh pada diri kita sendiri ini guru-guru. Ketika ada kebutuhan sertifikasi, ya kalau perlu tidak mengajar, langsung itu dikerjakan supaya ya karena penting, ini berhubungan dengan masa depan. Tapi ketika yang tidak ada langsung dirasakan manfaatnya, kita diam-diam saja. Jadi ini karena anak-anak mungkin merasa tidak begitu bermanfaat baginya, belum menikmati, sehingga ya seperti itu. Sukar muncul motivasi intrinsiknya. Juga ada kesadaran, menyadarkan sendiri. Ya, menyadarkan sendiri ini masih ada kaitannya juga dengan keyakinan tadi. Keyakinan yang tidak boleh menulis seperti ini. Tetapi itu pun juga, kalau menurut saya, kalau itu siswa tidak sadar, maka keyakinan itu juga sulit untuk dapat diterapkan oleh anak-anak, dapat dilakukan oleh anak. Contoh, Bu, ya, tidak usah kita jauh. Di kelas itu sudah ditulis di situ kebersihan penting. Kebersihan adalah bagian dari iman. Ilmu itu adalah apa namanya? Ya, tutuplah dan seterusnya, macam-macam ditulis di situ. Tapi buktinya juga kan anak-anak tidak lakukan itu. Iya, mana ada anak-anak bagian dari kebersihan. Kalau tidak digertak oleh wali kelasnya atau tidak dimarahi, tidak dibersihkan kelasnya. Nah, itu kan motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik itu kalau tanpa disuruh, karena kesadarannya sendiri dia melaksanakan. Ya. Nah, kalau motivasi, makanya saya mengatakan tadi, kalau motivasi ekstrinsik ini disepelekan juga, mungkin ya walaupun dikatakan bahwa beransur-ansur kita tinggalkan, kita menuju ke motivasi intrinsik yang kita masuk di model yang kelima itu, kita sebagai manajer. Iya, ini kan hanya memang teori seperti itu, tapi walaupun di dalam penerapannya juga sulit, Bu. Iya, tidak mudah. Beragam anak-anak karakternya, tidak usah jauh-jauh. Ini pengembangan karakter di kurikulum 2013 saja, mana, Bu, buktinya? Apakah memang sudah terbangun atau tidak? Nah, padahal itulah sasaran kurikulum 2013. Tapi kan mungkin kita belum melihat hasilnya sekarang, padahal kurikulum sudah hampir 10 tahun ini, kurikulum 2013. Ya, saya hanya itu yang sekedar ya. Jadi apa namanya? Ya, kita sebetulnya selalu berusaha bagaimana membangun motivasi intrinsik, tapi itu tidak mudah. Ya, walaupun kita tidak usah bosan melakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas masukannya dan pertanyaannya. Mudah-mudahan siapa bisa? Ya, langsung bisa ditanggapi nanti kita sama-sama. Begini, saya bertanya, Anda bertanya. Iya, baik, silakan. Saya persilakan kepada Bu Kadriani untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Ya, nanti kita. Yang jelas ada di atas tidak boleh disalahkan. Ya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya, sangat menarik sekali tentang sepertinya keyakinan yang dibuat itu lahir dari peraturan. Ya, untuk jawabannya Pak, memang seperti itu. Keyakinan kelas ini lahir dari peraturan yang bersifat dalam tadinya berkonotasi negatif, dialihkan menjadi konotasi yang lebih positif, seperti itu. Tentang dasar. Oh, untuk penilaian. Jadi ini keyakinan kelas Pak, kita sepakati untuk membangun proses pembelajaran dengan suasana yang positif. Jadi kita sebagai guru atau siswa itu menyepakati bersama hal-hal apa saja yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran atau apa saja yang kita lakukan di dalam kelas, seperti itu. Jadi tidak ada penilaian khusus dalam artian untuk penilaian karakter untuk
pengisian di rapor seperti itu. Kita hanya membangun budaya positif seperti itu, Pak, dengan tidak lagi menekankan konotasi yang negatif, tapi lebih ke konotasi yang positif untuk membangun atau mengembangkan motivasi intrinsik dari peserta didik itu sendiri. Jadi kita tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi kayak reward seperti itu. Kita akan membuat mereka menyadari atau sadar sendiri adanya motivasi dari dalam diri mereka sendiri, seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ditujukan ke saya. Nah, mengenai penerapan budaya positif ini, Pak, bukan hanya sekedar dinilai dengan nilai. Jadi selama ini mungkin kita menganggap bahwa setiap apa yang dilakukan anak-anak itu dinilai dengan nilai-nilai. Nah, tapi di sini yang kita inginkan bagaimana supaya karakter anak-anak yang ada di sekolah kita ini perlahan-lahan berubah. Walaupun mungkin tidak akan bisa berubah langsung secara 360 derajat, tapi minimal adalah sedikit perubahan yang bisa kita terapkan. Mengenai kebutuhan dasar manusia ini ya memang tidak akan bisa kita ketahui dalam satu kelas itu, tidak akan bisa kita ketahui 33 orang anak ini apa kebutuhannya. Nanti kita bisa ketahui ketika dia mendapatkan masalah. Nah, itu baru kita bisa, misalnya anaknya suka ganggu temannya. Nah, setelah ditanya, ternyata si anak menjawab, "Iseng Kak Bu, suka Kak kalau marah-marah temanku." Nah, berarti itu kebutuhan dasar dia adalah kebutuhan dasarnya yang kurang adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Satu semua tentang 5 posisi kontrol tersebut, memang kita tidak bisa pernah jadi menjadi penghukum begitu, tetapi harus kita bedakan bahwa ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Hukuman itu bersifat kayak lebih berat atau penyiksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah risiko yang harus diterima ketika anak tersebut melakukan sesuatu. Misalkan ketika ada anak merobek kertas buku-bukunya temannya yang lain, sebaiknya konsekuensi kita mengganti daripada memberikan hukuman, misalkan berdiri di bawah tiang bendera atau apa. Jadi hukuman itu bersifat lebih keras, ya, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu dari sebab akibat apa yang dia lakukan, apa yang dia terima. Konsekuensi bersifat jangka pendek, kemudian hukuman itu kayak dia ingat-ingat terus, Pak, bersifat jangka panjang gitu ininya. Iya. Itu saja dari saya. Sudah. Oke, terima kasih terkait dengan ini. Tanggapan saya terkait dengan peraturan dengan keyakinan kelas. Oke lah, Pak, selama ini kita sudah tulis ujangan atau pajangan yang ada di kelas masing-masing. Itu mungkin karena tidak disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, ini yang pertama, kalau kita cermati baik-baik. Kemungkinan besar kalau kita sepakati bersama-sama dengan anak-anak kita dengan membuat kesepakatan kelas, bisa saja perlahan-lahan akan terjadi perubahan, karena ternyata kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan ide, saran, kira-kira apa yang ia harapkan di kelas ini. Bukan lagi 100% guru yang buat aturan harus menyapu, tapi keinginan anak-anak kita ajak anak-anak untuk terbuka, ya, mengajak anak-anak apa kira-kira harapan kalian kelas ini mau diapakan. Kita ajak, kita berkolaborasi. Ya, kenapa begitu? Karena dalam pendidikan yang disampaikan oleh KHD Dewa Utara, anak-anak itu punya potensi, seperti saya sampaikan tadi, punya potensi. Anak-anak itu lahir sudah punya bakat minat. Tergantung bagaimana orang tua atau orang di sekitarnya itu atau lingkungannya itu baik atau positif, negatif atau positif, itu yang akan membuat anak-anak itu akan memiliki karakter tertentu. Ya, jadi dalam kesempatan budaya positif ini kita akan membangun budaya-budaya yang lahir secara intrinsik, ya, motivasi intrinsik. Memang kita tidak akan mudah, ya, kita tidak mudah. Tetap kita akan menggunakan nanti, menerapkan juga nanti intrinsik, ya. Tapi kita harus mengarah kepada
budaya-budaya betul-betul yang secara intrinsik itu motivasi itu. Awalnya kita memberikan hadiah, memberikan ini, tapi jangan keseringan. Ya, tapi betul-betul kita akan mengajak mereka, ya, bukan hanya memberikan hadiah terus diberikan saya, tapi tetap ada bimbingan-bimbingan arahan. Sebaiknya kamu jangan selalu mengharap hadiah. Kalau hadiah yang kamu peroleh ini itu akan hanya bersifat sementara saja. Bahkan kamu akan selalu mengharapkan Ya, disinilah kita memiliki ide atau saran kita kepada anak-anak kita bahwa memang hadiah itu penting, tapi kalau ini terus diberlakukan itu akan membodohi kita, ya, akan membuat perilaku selalu mengharap. Ya. Jadi itu tadi Pak, kalau memang selama ini di kelas ada wejangan atau pajangan, tapi di sisi lain mungkin itu tidak disepakati bersama Pak, tidak disepakati bersama. Jadi perlu kita memang ini setiap rekan-rekan guru ini kita harus membuat kesepakatan kelas sehingga muncullah budaya positif atau perilaku yang ingin. Keyakinan kelas tersebut, ya. Jadi keyakinan kelas itu lebih halus karena bukan aturan, ya. Tetapi apa yang harus kita yakini dijalankan. Misalkan saling menghormati rumah, itu keyakinan kita. Tidak boleh ada yang membuli, tidak berkata kotor, ya, sembarang, no? Itu ya keyakinan, bukan peraturan, ya. Dan keyakinan itu kalau satu yang tulis, semua harus menyepakati dalam satu kelas. Nanti gini, ada yang bertanya sebelum dibuat? Mengerti nih. Jadi satu keyakinan ya bisa didiskusikan dua orang, satu kelompok ya. Dan temannya kira-kira apa? Pendekat-pendekatan saja ya. Keyakinan kelasnya mematuhi jadwal pikir ya, mematuhi. Jadi keyakinan kelas itu semacam bukan perintah, tetapi apa yang harus kita yakini ya, kesadaran dari diri kita. Kalau perintah kan ini nasihatkan ibu guru, kalau keyakinan kelas itu kesadaran dari diri. Ya Bu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan tidak menyimpan di laci meja. Keinginannya ini tidak
tidak menyimpan di laci meja. Memang kalau kalian mau menyimpan sampah di laci meja itu jadi sarang nyamuk, ya. Kebersihan adalah pangkal dari ingat, keyakinan adalah kesadaran yang kita miliki, bukan perintah. Terus bagaimana kalau dia melanggar keyakinannya? Akan ada konsekuensi yang diterima, ya. Konsekuensinya apa? Itu akan disepakati bersama. Misalkan ada teman saya yang ambil barangnya tanpa izin, dengar ini. Misalkan ada teman saya ambil barang tanpa izin, tergantung yang punya barang itu mau kasih konsekuensi apa, atau temannya sekalian mau kasih konsekuensi apa? Apakah diganti? Apakah yang penting bukan hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, guru di SMP Negeri 3 Polewali. Saya sebagai guru bahasa Inggris, menurut saya sosialisasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh para calon guru penggerak sangatlah bagus dan sangat tepat tentang paradigma perubahan, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan, posisi kontrol, dan sampai pada bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Semoga sosialisasi budaya positif benar-benar membawa dampak positif bagi SMP Negeri 3 Polewali. Kami berharap para calon guru penggerak dapat menjadi motivator dan contoh yang baik bagi rekan guru dan juga menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Tetap semangat dan menjalani pendidikan guru sebagai guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah, siswa kelas 9. Menurut saya, keyakinan kelas yang telah kita buat sangatlah bagus demi kepentingan bersama. Apa yang kita yakini pastinya membuat kita melakukan peraturan kelas tanpa adanya paksaan dan akan menjadi kebiasaan baik bagi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Asila Hamzah, siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Polewali. Menurut saya, keyakinan kelas yang telah dibuat sangat bagus karena mengajarkan kita melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dan akan saling menguntungkan sesama siswa. Misalnya saling menghargai. Semoga semua bisa jadi pembiasaan yang baik bagi kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.